Kita mengetahui bahwa ibu itu perannya sangat luar biasa. Ya, saya juga selaku yang punya ibu, saya melihat juga peran ibu sangat besar ya. Udah mengasuh kita dan mengandung kita sudah 9 bulan sampai akhirnya mendidik kita juga. Nah, sebenarnya peran ibu tuh tidak hanya itu. Masih banyak peran yang lain. Contohnya adalah mengelola keuangan dalam rumah tangga. Nah, dalam pengelolaan uang dalam rumah tangga itu, kita harus tahu dulu nih, gimana sih first step-nya sampai last step-nya. Oleh karena itu, hari ini Ciptadana udah kehadiran tamu, yaitu Mbak Aliyah di samping saya. Hai Sobat Cam semua, selamat datang di CiptaCast. Ya, jadi seperti yang kamu ketahui bahwa peran seorang ibu itu sangatlah penting. Kita udah dikandung selama 9 bulan, ya kita juga udah dirawat. Tapi sebenarnya peran ibu itu jauh lebih besar daripada itu. Ya salah satunya itu adalah dengan mengelola keuangan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, aku akan ngebahas ini bersama salah satu expertnya, yaitu Mbak Aliyah. Halo Mbak Aliyah. Hai Jason, hai teman-teman CiptaCast. Oke, jadi Mbak Aliyah ini punya sertifikasi financial planner. Jadi kita di sini bisa ngobrol-ngobrol lebih dalam soal ibu rumah tangga, karena sebenarnya Mbak Aliyah ini juga sudah berumah tangga. Bener. Bener kan Kak? Ya. Oke Mbak Aliyah, mungkin di awal-awal Mbak Aliyah bisa kasih tahu nih bahwa definisi dari ibu rumah tangga itu sendiri apa? Oke, kalau definisi dari ibu rumah tangga itu mungkin sebagai perempuan yang sudah menikah dan mengurus rumah tangganya. Tapi ada yang bilang ibu rumah tangga itu harus menunggu jadi ibu, tapi ada juga yang belum punya anak tapi juga bisa dibilang ibu rumah tangga. Jadi ada 2 kategori seperti itu tuh gitu. Oke, jadi ibu rumah tangga juga. Nah, selain daripada kita tahu definisi ibu rumah tangga, kita harus tahu dulu nih, dalam mengelola keuangan, itu ibu rumah tangga tuh first step-nya apa sih, langkah pertamanya? Oke, first step-nya gini. Jadi namanya pengelolaan keuangan itu, ada 2 hal yang harus diperhatikan, terlepas kamu ibu rumah tangga ataupun bukan. Yang pertama, dari mana uang itu masuk, dan yang kedua, bagaimana uang itu keluar. Okay. Kebanyakan orang mendefinisikan ibu rumah tangga itu tidak bekerja. Okay. Jadi seluruh kehidupannya ditanggung oleh pencari nafkah atau suaminya, pasangannya gitu. Hal yang tidak bisa dikontrol oleh ibu rumah tangga adalah besaran income. Jadi menurut aku porsi pengelolaan keuangan paling besar seorang ibu rumah tangga adalah mengatur pengeluaran. Karena income itu didapatkan dari profesi, sedangkan profesi sebagai ibu rumah tangga ini adalah seorang perempuan yang mendedikasikan kehidupan sehari-harinya untuk urusan rumah tangga. Gitu. Oke, jadi dari definisi dulu ya Kak ya. Tapi sebenarnya kalau ibu rumah tangga itu, dia harus ngebagi nggak sih antara kebutuhan, keinginan, sama saving itu gimana Kak? Menurut aku itu harus, tapi kamu juga harus tahu nggak semua keluarga atau nggak semua individu ataupun pasangan itu menyerahkan urusan keuangan kepada perempuan. Oke, itu dulu ya. Itu. Bisa jadi laki-laki ya? Bisa jadi laki-laki. Pokoknya gue katakanlah gitu misalnya, aku kasih kamu segini, ini cuma buat kamu. Tapi urusan lainnya itu diurusin sama suaminya. Ada juga yang membagi kesepakatan berdasarkan misalnya tanggung jawab gitu. Oke, untuk urusan anak, sekolah, biaya kehidupan sehari-hari jatahnya segini. Kamu yang mengatur ini sebaiknya seperti apa. Jadi ada 2 tipe yang berbeda. Nah, kembali lagi, tipe seperti apa nih ibu rumah tangga yang dikasih pemasukan, yang dikasih income seperti apa oleh pasangannya. Memang di luar sana aku yakin walaupun tidak melakukan budgeting, itu udah banyak banget deh contoh nyatanya kalau ibu rumah tangga itu memang udah kebiasa ngirit. Apa aja tuh udah tahu. Dibilangnya, oh ibu rumah tangga tuh ibu-ibu diskonan, ibu-ibu jago spending gitu. Karena apa? Karena mereka terbiasa melakukan penghematan agar biasanya budget yang paling besar itu keluar adalah budget urusan anak. Oh, aku malah pikirnya kebalik loh. Kenapa? Kayak,
lebih spending, lebih banyak spending karena kayak ada diskon Nita ini gitu. Tapi kayak untuk kebutuhan rumah tangga malah kayak disempit-sempitin. Enggak kayak gitu ya Kak? Enggak, karena gini biasanya anak itu menjadi prioritas. Ketika sudah punya anak ya? Ketika sudah punya anak. Dan jujur-jujuran dalam family financial planning, kebutuhan anak itu adalah topmost spending. Uang yang paling banyak dikeluarkan itu pasti udah urusan anak. Kesehatan, pendidikan, gizi, tumbuh kembang, vitamin, you name it lah. Semua itu akan tentang anak. Iya sih. Jadi kalau misalkan emang orang tua itu nggak prioritasin anak itu salah. Dan mungkin setuju nggak Kakak dengan anak itu cost sebenarnya? Menurut aku punya anak, berarti kita harus sadar kalau memang ada biaya tambahan. Dan dalam family financial planning, pertambahan setiap anggota keluarga, even bukan anak, itu pasti ada biayanya. Inilah yang disebut kayak misalnya sandwich generation nih, ketiban misalnya harus bertanggung jawab atas orang tua kita. Pasti ada pertambahan biaya, apalagi anak. Jadi ketika kamu secara sadar ingin berkeluarga, ingin memiliki keturunan, kamu memang sudah harus siap untuk menyiapkan biaya-biayanya. Kalau anak aku bilang cost, kita sendiri ini cost. Kita ini punya self cost-nya masing-masing gitu. Dan anak kan ya jujur-jujuran adalah karunia. Kamu minta atau enggak, dia ada nih hadir dalam keluarga kamu. Kalau kamu bilang dia cost-nya itu seharusnya menjadi tanggung jawab kamu sebelum dia lahir nih gitu. Kalau belum siap memiliki anak, jangan melakukan hal-hal sesuatu yang bodoh gitu. Sampai akhirnya anaknya lahir gitu. Jadi sebenarnya kalau kita sebagai berkeluarga sebelum punya anak tuh kita harus mungkin lebih mikir lagi komunikasi. Pastiin kita tahu gimana nih akibatnya ke depannya gimana atau mungkin dampaknya seperti apa. Kali. Justru ini yang sekarang tuh menjadi banyak concern, ketakutan untuk memiliki anak karena ketidakmampuan biaya. Jadi bisa dikatakan mungkin aku cukup beruntung nih nikah telat. Karena aku nikah mungkin usia 29, punya anak usia 30. Jadi justru ketika aku menginjak usia 25 sampai 30, aku bisa fokus untuk berkarir. Jadi mungkin ketolongnya di situ. Karena jujur-jujuran sekarang biaya hidup rumah tangga tuh memang luar biasa mahal kan. Jadi kalau misalkan satu dari anggota keluarga saja yang kerja nggak cukup ya Kak, menurut Kakak? Kalau menurut aku enggak. Jujur, apalagi di kota besar seperti Jakarta. Ini banyak banget tuntutannya. Nggak cuma dari lingkungan, tapi juga dari keluarga. Karena menurut aku mungkin kalau kayak di usia kita yang udah mid-30s seperti ini, mau nggak mau orang tua akan menjadi tanggung jawab kita. Dan itu ada spare budget yang mungkin memang harus disiapkan oleh teman-teman tadi. Karena aku bilang setiap pertambahan biaya keluarga pasti ada pertambahan biaya. Dan balik nih misalnya ke ibu-ibu rumah tangga. Sejak COVID, ibu-ibu rumah tangga ini nggak cuma jadi ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga ini banyak banget yang hustling. Selama mereka bisa memanage 3 hal. Waktu, energi, dan kompromi dari suami. Kompromi ya? Jadi harus komunikasi gitu? Dan punya kesepakatan ya, kalau aku bisa melakukan hal ini yang tujuannya sama-sama nih, agar finansial kita lebih stabil, agar ada pertambahan income, aku butuh kamu untuk jagain anak. Jadi bahkan kemarin aku habis maraton nih gitu. Sepanjang aku maraton, itu ada beberapa ibu-ibu yang terjun, bahkan gendong anaknya jadi fotografer. Yang gimana? Sambil terjun? Ya, biasa kalau CFD di Jakarta ini kan banyak tuh fotografer untuk foto-foto profesional gitu. Dan ini salah satu yang aku lihat secara nyata, ibu ini melakukan side hustling, bahkan sambil bawa-bawa anak. Justru ini semangat baru loh, kayak ibu-ibu hustle, walaupun kamu menjadi ibu rumah tangga selama kamu mau memanfaatkan waktu, energi, dan dapat surat izin suami nih gitu. Kamu bisa berdaya, berkontribusi, dan juga memberi contoh ke anak kamu. Kamu ini bisa melakukan banyak hal loh sebagai ibu gitu.
Jadi sebenarnya dengan sikap orang tua, katakan ini fokusnya seorang ibu, yang kita lakukan ke anak itu akan berdampak juga nanti ketika anak itu tumbuh dan dewasa ya Kak? Yes, tentu kalau misalnya balik nih ke ibu fotografer ini, one day dia bisa menceritakan ke anaknya, hey, kamu dari dulu nemenin mama kerja loh, walaupun mama kerjanya hari Minggu, misalnya foto-foto gitu, mama bisa kenalan dengan misalnya ultra racer atau para runners, mama diajak, dan dari foto-foto itu kan mereka jualan foto. Iya sih. Iya kan? Jadi anak juga merasa kalau oh ibu aku berusaha mengusahakan sesuatu. Jadi bisa diceritakan ke si anak ini perjalanannya gimana. Yes. Mungkin juga anak biar lebih prihatin kali ya sama orang tuanya. Bisa jadi seperti itu, dan di satu sisi ini positif impact-nya sang suami pasangannya tidak merasa berjuang sendirian. Oke, you're not alone, para suami. Iya, ternyata ada di sana ibu-ibu yang juga ingin berusaha melakukan sesuatu. Tapi memang yang namanya ibu-ibu hustling ini memerlukan waktu yang tepat. Kayak aku lihat kemarin, oh yang anaknya mungkin udah lewat 1,5 tahun. Jadi kadang kalau misalnya ibu-ibu nih mencari tadi kan income, coba sabar dikit gitu, tunggu anaknya 1 tahun, 1,5 tahun, dan kira-kira bisa melakukan apa nih yang waktunya kecil tapi bisa tetap menghasilkan. Oke, jadi berkenaan tadi kan kakak juga udah menjelaskan tuh ada 2 tipikal ibu rumah tangga. Yang pertama itu adalah ibu rumah tangga yang memang dia dapat jatah sekian, suami yang menghandle. Ada juga yang memang ibu rumah tangga yang banyak menghandle, tapi suami dapat bersihnya sekian. gitu ya. Gitu. Nah itu kira-kira kalau yang di bagian yang kedua nih, yang istilahnya istri lebih banyak perannya gitu loh untuk memanage keuangan, apa yang dilakukan? Strateginya apa? Yang pertama itu pasti budget. Kita udah harus tahu budget kebutuhan sehari-hari itu berapa, dan budget tambahan lainnya. Tambahan lainnya ini seperti misalnya kebutuhan anak, les, atau biaya-biaya yang muncul tidak setiap bulan tapi ada. Misalnya biaya kesehatan, biaya gigi, pajak, dan segala macamnya. Karena kan semua urusannya. Jadi kalau aku dan suami, aku melakukan ada yang namanya budgeting bulanan, seperti kebutuhan bulanan, dan ada yang namanya budgeting tahunan. Bulanan, tahunan? Tahunan, oke. Ketika kita melihat budget secara tahunan, oh ternyata ada beberapa pengeluaran yang memang cukup besar. Misalnya, contoh, budget ulang tahun. Budget ulang tahun? Budget ulang tahun, karena kan biasanya kayak, dia mau ulang tahun nih gitu. Kalau tiba-tiba baru nabungnya besok atau H-1 kayaknya kurang persiapannya. Terus yang kedua yang masuk budget tahunan seperti misalnya pemeriksaan kesehatan gigi, dan sekarang tuh anak-anak banyak urusan kacamata dan nggak murah. Jadi terus liburan, pokoknya kegiatan-kegiatan yang budgetnya ini sama mudik tuh biasanya. Oh, mudik ya? Mudik masuk. Itu tahunan apa? Tahunan, karena tidak setiap bulan kita lakukan. Lalu di samping itu kita melihat yang namanya budget bulanan. Budget bulanan ini lebih was-was ya, lebih deg-degan. Karena kalau kurang dikit, ini biasanya kita mengambil dana darurat, atau kalau kurang banyak kita akan berhutang. Oh, baru saya mau ngomong pinjol ya. Pinjol. Ya, jadi biasanya untuk memudahkan inflow dan outflow di rumah tangga, sebaiknya memang kita melakukan pencatatan atas 2 kategori tersebut. Kenapa? Ketika kita melakukan yang namanya budget tahunan, kita juga bisa lebih menghemat budget bulanan. Dan sebaliknya. Dan biasanya kalau minta nih ke suami gitu misalnya, sayang aku perlu nih misalnya untuk gigi anak-anak, aku udah sisihin sih segini, tapi ada sedikit kurang segini, lebih enak kan mintanya. Dan suami tuh lebih aware, uangnya ternyata dipakai memang buat kebutuhan rumah tangga kita gitu. Karena biasanya pertengkaran suami istri tuh kayak, satu, suaminya suka merasa kerja sendirian. Udah susah-susah payah gue yang nyari, make juga disalahin, disisihin juga dikit. Lalu di satu sisi sang istri merasa gue udah nggak boleh kerja, harus ngurusin anak gitu. Make dikit-dikit dibilang ngabisin, tapi ketika ada pencatatan yang jelas dan komunikasi yang baik, semua pertengkaran yang tidak perlu itu tidak usah terjadi memang. Jadi sekarang malah ada pertanyaan Kak. Kalau misalkan dalam situasi mengelola keuangan tersebut, apakah
kita harus per minggu diskusi, ada waktu diskusi dengan suami atau dengan keluarga, atau menurut kakak kayak setiap bulan aja atau mungkin kapan waktu yang tepat untuk diskusiin soal duit sama keluarga? Biasanya satu waktu yang tepat itu ada namanya annual review. Annual review. Waduh. Annual review nih. Jadi biasanya aku sama suami itu melihat apa kabar nih financial check up kita, apakah sehat atau enggak, kondisi tabungan aman apa enggak, utang ada apa enggak, sisa ada berapa. Yang kedua, 3 bulanan itu cukup. Selama tidak ada perubahan besar yang terjadi, budget bisa terkontrol, itu it's okay. Lalu seperti apa Mbak Al perubahan-perubahan yang misalnya kita harus omongin? Satu, kalau dari yang kemarin-kemarin misalnya kehilangan pekerjaan. Nah, pekerjaannya. Berarti kan akan berkurang income atau tidak ada income sama sekali. Yang kedua, kalau misalnya tiba-tiba istrinya pengen kembali kerja. Ada double income, tapi pasti ada tambahan pengeluaran. Apa aja nih yang harus dibahas? Dan yang ketiga, jika ada tanggung jawab, mau nggak mau, kamu menjadi sandwich generation. Entah ayah dan ibumu yang masuk ke dalam budget biaya keluarga kita atau pasangannya. Setiap ada perubahan besar yang cukup membuat perubahan dalam biaya budget sehari-hari, itu harus diomongin. Jadi ketika terjadi perubahan besar ya, perubahan besar itu mungkin kayak aku tuh mikir nggak bisa terjadi sebulan sekali, bisa terjadi dalam jangka panjang juga. Tapi kalau misalkan katakan kakak naik jabatan, naik jabatan, terus kakak income-nya naik, ya kan? Terus tiba-tiba dalam 1 bulan itu nggak tahu kenapa cost-nya naik sama dengan income kakak nih. Terus langkah kakak apa? Apa diskusi dengan keluarga atau gimana? Karena mungkin biasanya mereka mikirnya kalau misalnya ada cost yang naik, aku review dulu nih naiknya di mana. Apakah ini berkesinambungan atau memang cuma one off atau sekali aja? Kalau memang ini akan berkesinambungan, ada sebaiknya dibicarakan. Karena kalau one day terjadi penurunan income, ini akan bermasalah. Kecuali income-nya udah stabil setahun, baru ada kenaikan gitu. Itu lebih bisa ditolerir. Kayak karena gaya hidupnya yang susah di-maintain atau gimana Kak sebenarnya? Enggak sih, karena kita lebih mengantisipasi hal-hal yang ada. Biasanya memang kenaikan income, biasanya ada kenaikan gaya hidup. Tapi mau sampai kapan? Karena menurut aku kebutuhan itu akan selalu ada. Dan lebih mudah kalau kita kompromi sama suami karena lebih banyak goals besar yang kita inginkan seiring dengan usia rumah tangga kita. Mungkin kalau 5-10 tahun pengennya baru rumah. Nanti 10-15 tahun berumah tangga mungkin pengen nabung untuk dana kuliah anak di luar negeri. Lalu lanjut dana pensiun dan sebagainya macamnya. Yang namanya financial goal setiap rumah tangga itu ada waktunya masing-masing. Jadi ada timingnya ya. Berbeda-beda usia pernikahan itu pun juga akan jadi faktor yang ngaruh juga. Iya, makanya. Kalau dalam pembelanjaan atau belanja, kakak misalkan belanja itu 1 bulan sekali atau per minggu Kak? Untuk bisa terkontrol. Kenapa alasannya? Pertama, kalau belanja bulanan 1 bulan sekali itu kalau ibu-ibu tuh biasanya kurang fresh. Karena tetap ada frozen food, ada lauk, ada apa gitu. Jadi memang kalau aku lebih melakukannya tuh secara mingguan. Budget lebih terkontrol secara mingguan. Karena biasanya kalau belinya sekali banyak tetap aja nanti tiba-tiba habis tuh di tengah-tengah. Karena kadang mungkin kitanya sebagai orang dewasa bisa ngontrol, tapi anak-anaknya nih belum tentu, apalagi urusan makanan, snack dan lain-lain. Tapi ketika ada budget yang jelas secara mingguan, oh ini segini ya, dan ini salah satu cara aku melatih anak-anak untuk bisa mengatur strategi gitu. Gimana caranya nggak mubazir, gimana caranya ini tetap ada. Kalau misalnya semuanya udah habis ya kamu bersabar sampai minggu depannya kita belanja lagi. Suruh puasa ya anaknya. Iya. Jadi kakak maksudnya kayak aku budget 500.000 per minggu gitu ya? Kalau seandainya over budget sedikit gimana Kak? Kalau over budget sedikit biasanya aku maafin. Nggak akan masih ada tolerir. Ngobrol lagi sama suami? Enggak. Selama itu sedikit dan sedikitnya tuh sekarang gini loh, kayak
walaupun aku melakukan pembelanjaan barang yang sama, kuantiti yang sama, tapi harganya tuh fluktuatif. Ada yang naik, terus ada yang enggak gitu. Karena inflasi ditoleransi. Karena inflasi, iya. Ya masih ditoleransi. Terus kalau misalkan nih Kak, ini soal kebutuhan impulsif lah. Bukan kebutuhan, mungkin keinginan ya. Keinginan. Nah, impulsif itu kan kadang kita suka main ambil-ambil kayak gitu. Itu Kakak pernah kejadian nggak? Dan kalau kejadian seperti itu, pernah nggak yang dampaknya tuh sampai keuangannya tuh naik? Enggak, karena itu tadi, ketika aku menginginkan sesuatu, aku lihat lagi budget tahunan. Dimana di dalam budget tahunan itu, aku biasanya ada satu budget untuk self reward di tahun itu. Ada self reward? Ada. Nah, dengan kamu memiliki budget, ini akan mencegah kamu untuk menjadi impulsif. Karena biasanya pembelanjaan yang dilakukan secara impulsif, in the end tuh nggak ada artinya. Iya benar. Nggak berarti. Aku beneran mendingan kayak wait and see. Ini beneran aku mau apa? Cuma sekadar pengen, terus buang-buang duit, terus in the next 1 month ini jadinya sampah. Jadi kalau sebagai ini kan kita ngomongnya ibu rumah tangga ya. Kalau ibu-ibu berarti mikirnya kayak kalau ada sesuatu yang dia mau beli yang impulsif itu harus mikir lagi gitu. Tahan dulu atau gimana? Sebaiknya iya. Karena yang namanya kebutuhan tuh, keinginan tuh nggak ada batas. Cuma yang misalnya nih kayak ada masa di mana aku memaksimalkan waktu-waktu belanja tertentu. Jadi ada nih misalnya ada diskon tanggal-tanggal cantik. Itu. Tanggal cantik nih untuk pembelian biasanya peralatan rumah tangga. Entah karbol, shampoo, pokoknya peralatan rumah tangga. Yang kalau beli sekaligus 5 atau 6 tuh jauh lebih murah. Itu Kakak manfaatin itu? Aku manfaatin. Tapi itu dengan catatan berarti for the next 2 months aku tidak membeli barang itu. Gitu. Jadi Kakak tuh tipikal orang yang nyetok nggak sih? Kalau misalkan ada harga yang murah kayak gitu? Kalau tidak ada harga dan promo gitu biasa aja ya? Biasa aja. Dan ini jarang aku lakukan kepada barang-barang pribadi yang aku inginkan. Jadi memang aku nyetok untuk barang yang pasti kepake. Masih kepake. Jadi kayak simple, kayak peralatan mandi, peralatan bersih-bersih rumah, sabun cuci piring, apa segala macam itu biasanya nyetok. Kalau ada harga murah. Sekarang aku jadi paham nih, teman-teman sahabat Cam juga mungkin udah ada gambaran ya buat ibu-ibu juga. Nah sekarang itu soal lingkungan. Karena dalam pengelolaan keuangan, dalam ibu rumah tangga mungkin dia arisan di mana atau mungkin berkumpulnya di mana. Menurut Kakak lingkungan itu mempengaruhi nggak dari gaya hidup ibu rumah tangga sendiri? Pasti. Pasti. Karena lingkungan itu sebenarnya bisa kita pilih. Kamu mau involve mengikuti lingkungan itu atau enggak. Nah kalau aku balik lagi nih, aku budgetin aja. Jadi lingkungan ada budgetnya ya? Ada. Dan menurut aku, kenapa ini aku budgetin? Karena salah satu hal yang menurut aku penting, bergaul dengan ibu-ibu sekolah itu penting. Saling mengenal, saling sharing informasi terkait perkembangan anak, atau anak ada isu di sekolah, jika ada misalnya bisa lebih cepat terselesaikan. Jadi biasanya memang 2 minggu sekali gitu, aku mencoba untuk berkumpul bersama misalnya ibu-ibu sekolah. Atau ya sebatas nanya, sebatas seperti itulah pokoknya. Tapi kalau misalkan kita berbicara lingkungan-lingkungan yang agak toksik gitu Kak, misalkan kita punya kemampuannya di sedang, tapi ternyata lingkungannya kita yang di atas nih, itu menurut Kakak tepat nggak untuk kita masuk? Padahal memang ada salah satu sahabat kita di situ, memang yang ada di situ, gimana Kak? Apakah keluar atau gimana? Mungkin if you wanna stay, just stay. Tapi tidak harus selalu mengikuti the game that they play. Karena pasti akan menyiksa kamu juga. Atau misalnya ada sahabat kamu di situ, aku mendingan punya waktu berdua sama sahabatku dibandingkan berkumpul satu geng yang memang budgetnya di luar limit aku, sehingga abis ngumpul yang ada aku capek dan merasa bersalah gitu. Misalkan mereka gengnya, HP baru nih, ini baru gitu. Kan akhirnya jadi kita pengen HP baru juga gitu. Kalau enggak kan kurang ini. Berarti sebenarnya kalau lingkungan-lingkungan kayak gitu, selama kita masih bisa tidak terpengaruh dengan mereka, itu tidak masalah. Itu tidak masalah. Selama kamu punya prinsip dan kamu tahu your position itu ada di mana,
you go with it. Selama kamu happy dan mereka happy ya temenan sama kamu, terlepas handphone kamu baru apa enggak gitu. Ya udah, yang lainnya nggak masalah gitu. Oh, tapi kalau misalkan udah masuk ke toxic di mana mereka udah kayak ngapain sih ini, itu mending tinggalin aja kali ya Kak? Iya, buat tetap lebih waras nggak sih meninggalkan dunia yang penuh drama dan penuh tuntutan menurut aku. Iya sih. Itu bukan pertemanan namanya, itu beneran tuntutan kompetisi. Iya sih, oke. Itu berarti dari lingkungan. Sekarang dalam pengelolaan anak. Ya. Dalam pengelolaan anak ini menurut aku menarik banget untuk dibahas buat ibu rumah tangga juga. Karena ibu nih misalkan ngajarin anak tuh gimana sih supaya mereka tuh bisa sebenarnya sadar akan keuangan dari kecil. Kalau dari pengalaman kalian sendiri yang udah dilakuin tuh apa? Oke. Menurut aku, hal yang harus dilakukan oleh setiap ibu adalah ibunya melek dulu finansial. Oke. Karena akan sangat susah mengajarkan suatu hal yang ibunya sendiri buta. Sadar dulu harusnya orang tuanya. Sadar dulu nih seperti apa. Yang kedua, bangun kebiasaan-kebiasaan dan tanggung jawab yang berkaitan dengan finansial. Jadi kayak kalau aku gitu, aku akan memberikan anakku langsung tuh jajan seminggu. Limitnya segini ya Kak, gitu untuk si kakak gitu. Yeah. Terlepas dia menghabiskan atau enggak itu terserah. Tapi amazingnya anakku malah jadiin itu modal jualan. Oh ya? Oh. Jadi justru dia mendapatkan untung sehingga uang jajannya berlipat. Oke. Jadi ini kembali seperti apa sih si ibu ini mencari contoh. Dan yang ketiga adalah bagaimana si ayah dan si ibu ini mendiskusikan conversation terkait uang. Ada banyak di luar sana anak-anak yang merasa susah dan miskin. Oke. Karena ibu bapaknya terus-terusan bertengkar tentang uang. Sehingga ya mama papaku nggak ada uang. Sehingga dia membenci kata uang itu. Oh, akhirnya mungkin dia jadi kerja buat orang tuanya. Ya enggak lah, kalau masih kecil kan juga susah kan. Tapi in the end dia punya negative attachment dengan uang. Sehingga dia tidak mempercayai hal-hal yang berhubungan dengan uang. Di satu sisi dengan keluarga yang memiliki hubungan yang baik dan melihat bagaimana orang tuanya bekerja keras, bisa menghasilkan uang, bisa mengupgrade hidup, ini justru memotivasi. Oh, dengan mengelola uang, termasuk ya mengelola karir. Karena tadi aku bilang mengelola uang itu inflow dan outflow. Kalau inflow-nya berarti kamu harus mengelola pekerjaan kamu seperti apa biar naik. Dan hal inilah yang menjadi gap conversation antara anak dan orang tua. Oke, jadi itu info yang bagus banget Kak buat aku juga, karena mungkin ke depan aku juga bakal punya anak, jadi aku harus ngedidik juga dari masih kecil juga. Nah, ngomongin soal anak juga, kalau misalkan Kakak sendiri di keluarga Kakak itu apakah mengadakan reward nggak buat anak? Misalkan anak ini ranking sekian, Kakak kasih reward nggak? Berbentuk mungkin gift nggak? Atau berbentuk apa? Aku jujur kayaknya jarang ya. Setelah aku pikir-pikir jarang. Tapi misalnya dia mendapatkan reward sesuatu, paling yang sebatas kayak ke mall yuk gitu. Atau makan favorit kamu es krim atau apa gitu. Aku sama suami sama-sama tidak ingin melebih-lebihkan sesuatu atas reward. Gitu. Karena nanti kalau terlalu banyak reward yang diberikan atas suatu achievement, dia akan merasa apa-apa harus di-achieve. Untuk mendapatkan sesuatu gitu. Padahal kita pengennya dia memang selalu melakukan hal yang terbaik, terlepas itu ada competition atau ada rewardnya atau enggak. Gitu gitu. Tapi bukannya itu malah jadi motivasi Kak? Malah enggak ya? Malah sekalipun mungkin jadi motivasi cuma sementara kali ya? Yes, yang dikhawatirkan adalah efek dia terus mencari sesuatu competition karena ingin rewardnya. Padahal terlepas ada reward atau enggak, seharusnya memang kamu melakukan sebaik-baiknya. Oke. Terus ngomongin soal anak juga, ketika misalkan orang tua diskusi soal keuangan, apakah harus di depan anak atau mungkin di belakang layar? Di belakang layar dulu, tergantung usia sih. Kalau di anak-anak aku sekarang, yang satu umur 5, yang satu umur 9, kita masih ngomongin di belakang layar. Mengenai kalau misalkan nih, ada anak kakak di sini. Ya, katakan satu anaknya namanya Dava, satu lagi Alex. Itu kira-kira kakak mau apa nih sebagai nasihatnya apa untuk kayak misalkan sebagai anak contoh? Oke, sebagai anak itu tetaplah berusaha. Tapi kita juga harus menanamkan
kalau gimana caranya berusaha untuk menghasilkan. Yeah. Ini adalah salah satu stigma yang lagi aku coba share ke beberapa parents. Jangan pernah bilang mencari uang. Jadi kalau ditanya kerja untuk apa? Untuk menghasilkan uang. Kerja untuk apa? Untuk berhasil. Karena kalau mencari nggak ada habisnya nyari. Ketika kamu masukkan satu kata ke dalam mindset, itu akan membuat output yang berbeda, resultnya beda. Terus yang kedua, dari kecil membiasakan anak untuk membuat keputusan. Jadi kebanyakan anak-anak yang memiliki Asian parents, termasuk di Indonesia, semua kontrol, remote kontrolnya ada di ibu. Paling banyak ada di ibu. Dan ini mereka serahkan, termasuk ke saya loh. Termasuk dulu aku merasa oh ya udah dari kecil apapun kata ibu itu aku turutin gitu. Tapi yang terjadi apa? Setengah hidup aku ini kan berarti dari pilihan-pilihan ibuku, bukan pilihan aku. Dan ketika pilihan ibuku salah, aku akan cenderung menyalahkan ibuku. Makanya nggak heran kan banyak banget orang jarang menyalahkan dirinya sendiri. Karena mereka tidak pernah membuat keputusan dari kecil. Ketika membuat keputusan, jika anak itu salah atau gagal, it's okay. Karena mereka mencoba membuat sesuatu. Berarti melatih untuk bertanggung jawab terhadap keputusan. Pilihannya, menjalankannya, dan membuat mereka berusaha, ya udah milih yang itu, lakuin dong sebaik-baiknya. Karena sekarang yang kejadian adalah ya gue ngikutin kata orang tua gue, ya serah lah gitu, berhasil atau enggak gitu. Dan ini yang akhirnya membuat nilai-nilai dan value para pekerja, terutama Gen Z ataupun Gen milenial ini kurang memiliki greget, nggak punya grit. Yang akhirnya ini masalah kualitas sumber daya manusia. Yang akhirnya lagi adalah masalah gaji. Padahal, gaji, iya. Kenapa aku selalu bilang cara kamu membuat keputusan yang berkualitas di dalam hidup kamu itu akan meningkatkan value added ke kamu. Aku tidak melarang bekerja keras, tapi bekerja keraslah dengan strategi. Aku tidak melarang slow living, tapi sebelum slow living kamu hard working dulu dong. Jadi ada culture yang sebaiknya memang kita tanamkan ke anak-anak kita dari kecil. Paham Kak? Ya. Jadi memang sangat penting kita tuh menanamkan segala sesuatu yang baik ke anak dari kecil. Ya. Nah ngomongin soal sekarang investasi ya. Seorang ibu itu bagus nggak sih kalau dia investasi? Oh ya, bagus. Manfaatnya apa? Manfaatnya untuk investasi itu sendiri ini bisa membantu kita untuk mempercepat achieve financial goals. Sesimpel itu. Yang kedua, investasi adalah salah satu bentuk untuk kita menabung passive income dana pensiun kita sih gitu. Karena di luar sana banyak banget yang kelabakan gimana ya caranya menabung dana pensiun gitu. Jadi manfaatnya adalah buat kedepannya juga ya, buat ibu rumah tangga. Nah mungkin kakak ada strategi mungkin buat ibu rumah tangga yang mau investasi itu gimana? Untuk mulai investasi yang pertama, ini belajar sebanyak-banyaknya tentang investasi. Karena produk investasi itu ada banyak pilihannya. Tapi kalau kamu tidak tahu cara berinvestasi yang baik dan cocok dengan diri kamu, kedepannya yang ada kamu akan cut loss terus. Lalu mulailah dari nominal kecil. Ketika kamu bisa mengelola hal yang kecil, kamu akan dipercaya mengelola hal yang besar. Termasuk uang. Ketika kamu berhasil mengelola uang investasi yang kecil, akan nggak masalah ketika kamu mengelola uang investasi yang besar. Jadi itu adalah tips juga buat ibu-ibu yang mau investasi. Mungkin dari obrolan kita hari ini Kak, apa sih yang kakak mungkin bisa simpulkan nih dari ini semua buat pesan ke ibu-ibu?
buat para ibu-ibu di luar sana, terlepas kamu ibu rumah tangga atau enggak, jangan pernah mengecilkan arti diri kamu sebagai ibu. Kamu justru memiliki banyak peran, kamu bisa memberikan banyak manfaat dan berkontribusi. Justru menuju 2024 kita harus semangat jadi ibu-ibu yang hustle. Bukan hustle mencari cuan aja, tapi membangun kesempatan, pertemanan sehingga kita bisa menjadi role model yang hebat untuk generasi anak-anak kita ke depannya. Oke, terima kasih Kak Alia juga ya. Tadi juga pemaparannya bagus banget. Sebenarnya tujuan dari konten dari ibu ini adalah kita mau ngasih tahu bahwa peran ibu tuh sangat besar, sangat luar biasa juga. Jadi teman-teman yang punya ibu ya bisa kasih selamat lah sebagai ucapan lah, bentuk ucapan kalian tuh terima kasih kalian gitu ya, bahwa ibu tuh pejuang yang luar biasa. Mudah-mudahan video hari ini juga dapat memberi manfaat buat ibu rumah tangga di luar sana, bagaimana cara mengelola keuangan yang lebih baik. Oke, buat sahabat Jam semua yang setelah ini termotivasi untuk terus menonton video dari kita atau mungkin konten-konten kita, kalian bisa subscribe aja di channel Cipta dan Aset Management ini, atau mungkin ikuti di sosial media kita yang lain, ada di Instagram ya, dan ada juga di Spotify juga, ada di TikTok juga. Nah, kalian bisa follow aja. Dan apabila setelah ini kamu juga termotivasi untuk mulai berinvestasi, bisa cek aja di kolom deskripsi di bawah ini. Sampai jumpa.